Pol. Sapa-sapa netizen, pemirsa, langsung sapa-sapa pemirsa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ila qa'il kitabil azim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih atas berkenannya waktu mulai detik sekarang bahwa kita masih bisa lagi melanjutkan langkah kita, melanjutkan keberadaan kita, membuktikan bahwa sampai detik ini kita masih bisa mengamalkan kejadian kita ini dan bisa saling menikmati indahnya waktu itu sendiri yang telah disiapkan beriring bergandengan dengan alam semesta yang ada. Terima kasih sampai detik ini ternyata kita masih ditemani dengan pemirsa, kita masih ada interaksi dengan pemirsa, karena tanpa adanya pemirsa, tanpa hadir berperannya pemirsa, maka kami tidak ada apa-apanya dalam membuat podcast ini. Makanya itulah saya sangat menghaturkan, mengapresiasi, terima kasih yang sangat mendalam kepada seluruh pemirsa yang ada di belahan bumi mana namanya alam semesta ini. Karena kita adalah satu sumpah, kita adalah satu udara yang kita hirup, yang kita hembuskan, tidak ada bedanya. Artinya apa? Bahwa dalam hidup ini kita mempunyai standarisasi dari Sang Kholik itu sama. Akhirnya disitulah kita disebut sebagai hamba, kita disebut sebagai linasi. Itulah yang mau tidak mau kita harus selalu memperbaharui keniatan kita, harus selalu mereminding sistem bahwa kita ini hidup selalu
kolaborasi, selalu kerjasama yang pada akhirnya menuju ke hubungan mutualisme itu sendiri. Karena tidak bisa menafikan antara kehidupan satu dengan yang satunya dengan value yang berbeda-beda itu. Karena keberagaman itulah sesungguhnya keindahan yang ada di alam semesta ini, karena merupakan bagian dari tarian harmoni Allah itu sendiri sebagai esensi dasar hidup kita. Itu pemirsa ya, nanti baru melangkah ke hal yang lebih fokus atau lebih menunjuk ke pembahasan berikutnya. Karena nanti kita akan membahas sesungguhnya dari sumpah itu part-part apa aja yang meliputi kamu untuk pengamalan di alam semesta ini, dengan alam semesta itu sebagai persaksian, sebagai alat rekam dan rekaman dari perbuatanmu sendiri. Gitu ya Mas ya. Ini Mas Kaji kayaknya tertawa-tawa, ini ada apa Mas Kaji? Saya sangat penasaran nih. Apa kira-kira ada sesuatu yang menggelitik kah? Jadi saya cerita perjalanan saya tadi dari rumah ke sini. Di luar ini kabut tebal. Jadi kalau lampu itu ada apa namanya? Ya ada kabut lah. Ya kabut. Ya, artinya tidak seterang biasa. Dan udara itu kalau Kang Teddy rasakan malam ini sebenarnya tidak seperti panasnya hari biasa. Ya. Lebih lembab. Ya, lembab. Kadar air tinggi. Ya. Jadi cahaya itu tidak seperti biasa, misalnya jarak 50 meter terang, sekarang ini paling 20 meter. Iya, makanya mengapa kok ketawa-tawa itu ada apa? Ini kalau saya boleh tahu, Ya. kasih tahu ya, tapi Ya. ini perasaan aja. Iya. Karena ini kan kita nggak boleh pakai kitab yang lain, perasaan. Iya, iyalah. Ini penontonnya layak banget. Oh gitu. Cuman ya itu tadi, karena kalau bahasa dulu kan kalau kabut ini kan halimunan. Iya. Nah banyak yang yang ya gitu-gitulah. Ya. Ya, jadi ini banyak. Dan ada yang ketawa di pojok sana itu ketawa. Katanya, yo aja. Makanya saya ketawa tadi ketika Kang Deddy ngomong tuh yo aja. Itu si pojok kono yo. Ya ini guyonan Mbak ya. Iya. Nah, tapi itu silahkan, karena Kang Deddy bolak-balik menyebut alam semesta. Ini alam semesta. Mereka juga makhluk alam semesta. Iya, saya tahu. Yang hanya bisa, ya tadi karena kabut ini mereka jadi seolah-olah kelihatan sedikit. Kalau terang beneran kan dia tidak menampakkan. Gimana itu Kang Deddy? Ya sedikit lah intermezzo. Ya, intermezzo. Sebetulnya segala sesuatu kan sebetulnya realitas. Kita tidak bisa menghindar bahwa di alam semesta ini juga melibatkan dimensi-dimensi lain yang ada keterhubungannya dengan alam semesta itu sendiri. Makanya saya selalu memberikan statement di sebelum-sebelumnya bahwa memang itulah keanekaragaman seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Antara penciptaan bumi langit yang telah dipisah ini akan menimbulkan konsekuensi logis di situ. Termasuk bahwa sesungguhnya juga ada, makanya mengapa kejadian kita dari kelahiran kita pertama dari yang namanya roh itu lahir yang pertama kali sesungguhnya di alam arwah itu. Karena roh belum punya kendaraan di situ. Makanya lahirkan sepisanan atau lahir pertama kali. Roh itu sesungguhnya di alam arwah itu. Nanti lahir kedua dia di alam duriyahnya itu. Nah, setelah di alam duriyah, maka dia nanti akan di alam kubur. Karena nanti setelah alam kubur, dia bangkit dari alam kubur itu. Dia akan di alam akhirat apabila dia melakukan nanti ketemu alam mulki. Terakhir hidupnya dia nanti di alam kelanggengan. Dan itu juga ada 7 sebetulnya. Karena remaining system dari sistem yang telah diciptakan oleh Allah itu sendiri. Seperti Al-Fatihah itu sebetulnya seperti itu. Cuma kemarin sedikit banyak sudah ada singgung. Cuma ini nanti tidak akan melebar ke sana karena kemarin awal-awal itu sudah banyak saya singgungnya. Nah, ini nanti kita akan membahas sesungguhnya apa yang disebut alam semesta sebagai makrokosmos.
kita sendiri juga sebagai mikrokosmos dalam alam semesta itu. Tapi nanti tubuh kita itu merupakan makrokosmos bagi sel-sel maupun bagi bakteri yang ada di dalam tubuh kita ini, kita sebagai makrokosmosnya. Nah, bakteri dan sel-sel yang punya kecerdasan di dalam tubuh itu sebagai mikrokosmos. Nah, mengapa kita makanya saat di alam rahim itu mengalami alam tiga kegelapan sesungguhnya itu? Ini nanti melebar ke sana lah. Kita nanti membahas ini dulu aja. Artinya antara alam semesta yang makrokosmos dengan kita mikrokosmos. Tapi ternyata di dalam diri kita itu ada alam semesta mikrokosmos, kita sebagai alam semesta yang makrokosmos itu. Itu kira-kira pemirsa ya. Nanti biar co-hostnya bisa memberikan pertanyaan yang lebih, karena di situ nanti ada instrumen-instrumen yang berkaitan dengan itu untuk membuktikan gitu keberadaan sang esensi itu sendiri, substansinya sesungguhnya di sana. Makanya dibuktikan dengan adanya makhluk lain. Oke pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan NPK. Kalau Kang Teddy tadi menceritakan alam semesta, alam raya dunia beserta isinya yang antara langit dan bumi, dan kita berdiri di antara langit dan bumi itu, berada di antara langit dan bumi yang di luar diri alam semesta, makrokosmos. Kita adalah mikrokosmos dari alam semesta itu. Iya. Nah, sementara di dalam diri Ada tubuh alam kita semesta seluruhnya ini, tubuh ini itu alam semesta. Tubuh sel-sel itu mikrokosmosnya. Ya, alam semestanya makrokosmos itu. Otomatis pertanyaan yang sederhana pemirsa, kalau di alam semesta makrokosmos di luar diri, di luar tubuh, itu unsur benda matinya ya benda mati, tapi sebenarnya hidup. Tapi kita ngomong secara ilmu alamnya, bahwa tanah, air, udara, api itu kan mati. Bentar, secara ilmu pengetahuan. Ya. Karena kalau kita sudah ngomong Quran, semua itu hidup. Oke? Nah, yang hidup karena bisa bergerak Ya. itu tumbuhan. Tumbuh di situ, hidup di situ, mati pun di situ. Ya. Sementara hewan bisa saja bertelurnya di situ, beranaknya di situ, matinya tidak di situ. Ya. Nah, ini secara ilmu pengetahuan. Ya. Manusia juga begitu. Lahir di situ belum tentu mati di situ. Ya. Sama dengan hewan, Ya. tidak sama dengan tumbuhan. Ya. Tetapi manusia punya akal, hewan tidak. Nah, gerak manusia yang tidak punya akal ini tidak beraturan. Sementara geraknya manusia yang punya akal dan berkesadaran tentang Tuhannya, dia menjadi teratur dan tertata, karena sudah jelas startnya dari saat dia lahir, finishnya saat dia menghembuskan napas terakhir. Nah, kan teratur, karena orang yang berkesadaran masih teratur hidupnya, pasti. Nah, pertanyaan saya, Kang Teddy, kalau di dalam tubuh itu apa? Kalau di luar tubuh kan 3 tadi gambarannya. Ya. Nah, kalau di dalam tubuh apakah 3 atau apakah berapa? Tapi kasih acuannya. Kalau di alam rayanya, di makrokosmos alam raya kan 3 tadi terbaginya, ya kan? 4 sama yang mati tadi tapi hidup, ya batu, air, udara, tanah. Ya, kalau di tubuh apa itu? Terima kasih. Sebetulnya kalau kita tahu mengapa kita selalu harus mengaitkan dengan alam semesta, karena mau nggak mau, kalau kita tidak mengenali diri kita dulu, maka tidak akan bisa mengenali sekeliling kamu. Karena nanti kamu akan mengadakan kolaborasi dengan sekelilingmu sesungguhnya. Makanya saya contohkan begini dulu sebelum kita membahas lebih ke sana ya. Contoh,
ada masakan yang ada kita makan setiap hari itu sebetulnya tidak satu bahan, dia banyak bahan yang akan dimik di situ, tapi semua bahan itu akan menasbihkan asal muasalnya bahan itu sendiri. Artinya apa? Tidak mungkin, ya saya contohkan sambal taruhlah, atau saya contohkan sayur. Sebetulnya yang dicampur tidak satu belanga. Kalau sayur itu kan banyak kandungan, ada garamnya, mungkin ada, tinggal kita buat sayur apa itu aja lah. Apa yang ketersediaan di situ untuk melengkapi bahan-bahan itu kan harus kamu sesuaikan dengan judul. Anggap aja sayur capcay. Nah, sayur capcay berarti kan harus bahan ini kamu siapkan sesuai dengan capcay itu. Karena tidak bisa kalau kamu mengambil bahan lainnya capcay, nanti rasanya kare. Ya betul. Nah itu enggak. Gini, artinya gini. Secara logika sudah betul. Tapi Makanya kan loh, saya ketawa kan nanti kan. lah Karena makanya ya. kamu harus berpikir. Iya. Lah kamu sementara ini manusia tuh sebetulnya banyak Allah. Terdiri dari beberapa macam itu tadi. Lah kamu tidak menggunakan bahannya Allah itu untuk mewujudkan dirimu sebagai bahannya Allah itu, artinya gini. Mestinya kamu itu rawon. Tapi kamu itu pakai pengolahan yang di capcay atau kare. Lah inilah yang namanya penyimpangan sebetulnya. Itu nanti kamu tidak bisa yang namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un hilang lepas. Karena tidak sesuai gitu loh. Betul. Makanya kalau kamu mau masak sop, ya masak sop, jangan sayur asem yang kamu pakai. Masuk apa enggak analogi saya ini? Sangat masuk. Dan itu kira-kira dibuktikan secara empiris atau orang nutrisi gizi bener apa enggak? Jadi saya tersadarkan. Selama ini saya tidak pernah berpikir itu masalahnya tinggal makan doang. Nah itu salahmu, Iya, yang kan? salah kamu makanya. Ya kan nggak ada obrolan ini masalah ya tinggal makan. Oh namanya capcay tinggal makan, sop tinggal makan, bayam tidak makan. Tapi kan saya tidak pernah mikir, ngapain juga mikir sop sama bayam kurang kerjaan. Loh, makanya. Nah, tapi ketika dikaitkan dengan Quran, saya jadi ketawa. Iya, seandainya bahan capcay, Ya. saya masak sayur bening. Kan kamu digoblok-goblok. Ya, orang. itu. Iki iso masak apa orang kan? Nah. Ya benar. Itu. Dan itu logika tadi langsung masuk. Iya, benar. Jadi semudah itu dan sesederhana itu. Cuman ya itu tadi, saya jadi ingat, ya itulah. Makanya mas, saya selalu ngomong, yang kamu lihat setiap hari dalam tingkah kehidupannya orang itu pembenaran aja adanya, dan dia tidak pede dengan kebenarannya itu. Iya, betul. Makanya salah satu ciri khas kebanyakan orang itu minta validasi pembenaran itu dari orang lain. Semakin banyak kelompok lain dia mendukung dia, maka seolah-olah itu sebuah kebenaran. Seolah-olah. Padahal itu pembenaran. Pembenaran. Makanya dia akhirnya selalu mencari kelompok, banyak-banyakkan Dari kelompok. masa. Masa istilahnya ya. Sehingga pembenarannya itu dianggap sebuah kebenaran Ya, betul. dalam ketata masyarakatan Apa itu. saja. Nah, Al-Quran itu sesungguhnya tidak itu akan meluruskan bahwa pembenaran yang selama ini kamu lihat itu bukan sebuah kebenaran. Tuh. Tapi kamu harus kembali kepada Quran. Al-Quran itu, karena dirimu adalah Al-Quran itu sendiri. Ya. Sehingga kamu tidak pernah membohongkan dengan musyahadahmu itu. Jadi pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan. Tapi ini pemikiran saya lah ya. Artinya yang mengatakan diri kita ini Quran Ya. itu udah nyampe 30%. Saya yakin. Karena yang namanya orang ketika disebut Quran mungkin 90% ya bayangannya Quran mushaf itu. Makanya mas, saya kemarin kan bilang, orang itu sudah hafal firman-Nya Allah, sudah hafal firman atau tulisan lafadznya firman itu. Bahkan kalau dibaca dengan susunan tertentu, dengan suara tertentu yang namanya tartil, semua orang terpukau.
Tapi kan itu sekedar lafaz. Lah, terus yang dibaca itu pada dirinya sendiri loh Mas, disuguhkan ke orang dengan bacaan itu. Lah terus nanti kalau bacaan itu tidak kamu buktikan dalam lakumu, akan menjadi apa itu nanti? Kan kamu pembohongan publik itu sesungguhnya. Oke Kang Deddy. Itu yang tidak boleh. Kang Deddy, saya ini teringat nasihat orang tua ketika saya kecil. Iya. Tapi bukan orang tua saya, kakek saya. Iya. Dia bilang begini, ngaji, yang banyak hafal. Nanti Quran itu tulisannya hilang, kertas itu hilang tulisannya katanya. Iya. Lah kalau kamu cuma hafal 2-3 surat, lah gimana nanti kamu mempertanggungjawabkan di sana? Itu nanti waktu saya anak-anak. Iya. Tapi sejak saya ngaji sama Kang Deddy, oh iya, jangan kata kertasnya, semuanya musnah. Iya. Lalu terus kita hafal apanya? Iya. Boro-boro ini saya aja hafal cuma 1 juz saja nggak ada. Nah, lalu terus nanti di kuburan kayak apa? Kalau saya membayangkan nasihat itu. Tapi ketika Kang Deddy memberitahu saya bahwa kufuan ahad, nah video kemarin A ke Z, Z ke A, kufu dari ahad ke ahad, surat Al-Ikhlas itu. Saya Dan itu langsung maaf, kufu itu harus sejenis. ya. Artinya gini, kalau sayurnya yang mau kamu buat masakan itu adalah rawon, ya harus rawon itu. Bahan rawon. Bahan rawon itu. Ya. Kalau nanti kamu tampilkan jangan asem, kan Ya. diketawain orang. Ya, nah yang saya mau tanyakan ke Kang Deddy adalah ketika saya tadi ketawa itu, ya itu logiknya. Artinya bukan kita harus menghafal kalau menurut saya loh ya. Iya. Tapi ketika kita mewujudkan Quran itu dalam laku atau yang Ya. bahasa paling tingginya akhlakul karimah tadi. Iya, iya. Ah, Maka dalam kenabian dan kerasulan nanti terus ada ayat yang keluar ulama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sesungguhnya mengutus kamu itu untuk rahmatan lil alamin semua. Jadi nanti tidak membawa bendera golongan. Akhirnya kalau kamu nanti sudah membawa bendera golongan, maka kamu akan memaksakan dirimu golongan yang lain itu ikut ke kamu. Kalau kamu tidak ikut ke kamu, berarti kamu tidak suka dengan golongan itu. Akhirnya kita kan ngomong antara suka dan tidak suka karena tidak serumpun dengan kamu, itu tidak boleh. Padahal mau tidak mau kamu sadari keberadaanmu sendiri adalah berangkat dari keanekaragaman itu sendiri. Dan setiap keanekaragaman itu punya keunikan masing-masing. Contohnya gini aja lah, yang terbukti sampai sekarang ada 8 miliar penduduk bumi, ada 8 miliar yang namanya linasi dan hambanya Allah itu seluruhnya mempunyai sidik jari yang tidak sama dan kita mata yang tidak sama. itu. Kalau saya sudah ngomong seperti itu, kamu akan membuktikan gimana kalau ada kesamaan di cloning pun tidak akan sama. Tidak sama. Terus kamu cara menjelaskan ini gimana? Ini Al-Quran masalahnya. Terus kamu akan mencari percontohan, kamu akan mencari pengibaratan, kamu akan mencari sebuah metafora, menjelaskan itu, menekankan itu dengan cara apa? Dengan ilmu apa? Kalau tidak dengan Al-Quran yang tertulis itu sendiri. Makanya alif lam mim lif we makhlukku kabeh sing ana ning gelare jagat 8 miliar iku. Pilingo alamono kabeh pengamalanmu itu sesuaikan dengan kamu sumpahmu itu yang dari Allah, dari rahim penyempurnaan itu. Maksudnya ke sana. Nah kita selama ini lupa dengan itu gitu loh. Terus di sini dijejali kebutuhan. Akhirnya tukang tagihan sing mbok pikir. Itu kamu lupa dengan sesungguhnya kamu tuh membawa sumpah, membawa job deed yang jelas, job deed dari Allah yang jelas. Akhirnya lupa kamu pasti dengan itu. Nah, jadi, ini mohon maaf ya. Ya. Jadi saya ini kan tipe orang yang nggak mau susah-susah, nggak mau yang aneh-aneh. Iya, iya. Jadi setelah saya renungkan, Iya. sesaat omongan tadi, Iya. sebenarnya hidup ini simpel aja. Ya simpel.
Yang nggak simpel kan kamu. Yang rumit dan ruwet itu pokoknya Iya. kamunya gitu aja Iya, lah. makanya. Bukan aku. Ketika Gitu. ceritanya itu bahwa Aku bukan artinya antara aku Iya, dan kamu paham loh ya. saya, Paham nggak? Iya. Artinya begini. Kamu kan bilang ke saya gimana? Kan juga kamu. Iya. Kalau saya ngomong kamu, jangan kamu tersinggung kamunya itu. Nggak ada Karena tersinggung. kamu Iya. kembali ke saya ya, kamu bilang ke saya kamu. Iya. Gitu loh. Nah, artinya tadi setelah saya pernah beberapa saat omongan yang baru beberapa menit kita mulai ini, dan memang urip itu amat sangat simpel. Sesimpel begini. Sesimpel Bumi kamu itu maksud itu loh. Mas. Paham, paham. Ini kalau nggak tak gitu kan ini bos bebal gunungnya ini. kan bumi itu kan berputar pada porosnya. Ya iyalah. Artinya berputar pada porosnya kan gini. Hmm. Ya, nih. Hmm. Nah, artinya ini porosnya nih. Nah, Ya. ini bumi. Iya. Simpel kan? Iya, simple. Air juga mengalir dari atas ke bawah. Simpel kan? Iya. Flow katanya kemarin. Flow, Oke. aliran itu flow pasti. Sekarang kita contoh kehidupan. Iya. Contoh aja anak ayam. Hmm. Begitu menetas, Ya. nanti jadi ayam menetas lagi. Kan Iya. simpel. Nah makanya itulah remaining system. Jadi ketika jenengan tadi terangkat Kang Deddy, Eh, bisa jadi hidup ini simpel aja. Apapun lah. Iya. Simpel. Karena dari titik A ke titik B. Iya. Dari titik start ke titik finish. Iya. Sesimpel itu. Iya. Seperti juga saya bayangkan jabang bayi Iya. yang dari cerut itu tadi sampai lahir, Iya. itu kan 9 bulan kan pasti Iya. kan, nggak mungkin Iya. 15 bulan kan, Iya. kecuali sapi. Gajah juga lama. Nah itu kan artinya simpel kan. Iya. Nah Iya. kalau itu ditarik garis lurus, alam semesta karena banyak isinya kan, Iya. terus ke dalam diri Iya. banyak isinya juga. Tapi Iya. ketika kita ambil satu part saja, Iya. sesimpel itu. Iya. Cuman tubuh ini kan ribuan bahkan jutaan part. Iya. Tidak Contoh gini aja, menakutkan. biar biar gampang pemirsa. Dulu saya diajarin sama dosen saya, Ya. yang namanya mobil paling sedikit 4.500 part Ya. hingga jadi sebuah mobil. Ya. Lah bayangkan manusia berapa juta part. Wah sudah enggak bukan bandingannya. Ya, tapi masing-masing part itu simpel. Iya. Mur baut, bincekno diputar selesai, tugasnya itu saja. Iya. Tadi saya contohkan air Ya. dari atas ke bawah. Iya. Air juga cuma dua. Esensinya air tawar sama air asin. Iya. Kalaupun dia ada di buah-buahan atau di alam jadi pahit, manis dan sebagainya karena keberadaan dan lingkungannya kan, Iya. kan simpel lah. Iya. Nah, tahu nggak yang buat tak simpel akhirnya? Ya, kamu pengen menerjemahkan air itu ke berbagai macam rumus kehidupanmu, Mun, ya? Enggak, jadi gini. Yang dalam kehidupan manusia Iya. yang membuat nggak simpel karena ada orang menciptakan uang, membuat uang. Iya. Padahal dulu kan asalnya barter. Iya, memang dulu tuh barter. Nah, Bener. tapi ketika diciptakan yang namanya uang, Nilai tukar. duit, Ya, nilai tukar. biar sebanding equal dimanapun, Iya. nah itulah yang menjadi sulit. Ya. Nah, coba terangkan kalau itu versi Quran, duit itu apanya? Duit itu ya goldinya itu. Jenius aja nih sampai. Loh, bukan Cerdas gini loh, itu. Mas. Ya itulah bukan- kecerdasan pemirsa. Itu bukan karena sanjungan lem-leman cerdas dan tidak cerdas. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Yang merusak nabinya goldi. Itu loh. Iya, iya, iya. Kalau ayatnya Allah itu karena sesuatu dibuat itu kun fayakun, idza roda kun fayakun itu. Jadi sudah tidak ada rekayasa lagi. Jangan kamu tambahi, jangan kamu kurangi. Seperti kamu menerapkan aplikasimu itu. Karena mengapa? Aplikasimu itu sampai kapanpun tidak akan mengalami pembaruan. Sekalipun di situ ada perubahan peradaban, peningkatan. Tapi kan namanya panca indramu tidak mungkin seperti aplikasinya HP atau aplikasinya komputer, harus ada pembaruan karena ada perubahan ini itu kan sampai enggak. Karena mengapa? Di dalam dirimu sendiri ada yang namanya adaptif itu tadi. Itu loh. Adaptif. Jadi Penyesuaian. adaptif itu menyesuaikan kebutuhan saat itu yang terin apa. Itu loh. Karena dengan keadaptifan itu, makanya begini aja lah.
nek tak kaitkan dengan apa yang kamu makan. Makanya mengapa kok halalnya dulu baru thayyibah. Padahal nyuwun sewu, saiki wong-wong menuduh menyalahkan makanan sing halal ndadekne penyakit ning awake kan lucu. Ayo coba kamu pikir. Gula enaknya kayak gitu, halal apa haram? Halal lah. Halal. Kolesterol. Tapi karena kebanyakan gula itu penyebab dia menjadi kena penyakit diabetes. Padahal bukan itu penyebabnya kalau kita mau berpikir. Karena penyebabnya pankreasnya tidak bisa lagi bekerja untuk menyerap unsur gula itu menjadi glukosa di dalam tubuhnya. Pengemulasiannya itu yang disfungsi. Kan jangan nyalahkan gulanya. Itu loh. Kamu makan kuldi nyalahkan iblisnya. Ya yang bodoh kamunya. Ngapa buah kuldi itu kamu ambil? Itu sebenarnya bukan berupa buah ya. Itu hanya sebuah ilustrasi. Nah, sesungguhnya buah kuldi itu ya konsep yang ada di dirimu untuk memahami Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran selama ini selalu kamu anggap kurang. Dan sepurane maaf saya sebetulnya tidak pengen banding-bandingkan. Kurang baca maksudnya. Karena Duduk bukan untuk Quran kita kurang. bandingkan. Ya nyuwun sewu ya. Kita ngomong jangan pakai emosi ya. Ngomong dari hati yang paling dalam. Nyuwun sewu namanya Al-Quran itu Al-Quran berkali. Dia punya kelengkapan. Al-Quran yang saya buka di pembukaan lagi Al-Azim. Dia punya kedalaman. Nah, terus kalau itu dianggap tidak lengkapnya dari mana? Karena tidak lengkapnya itu pemikiran dan pemahamannya, kelengkapannya kurang. Mau baca Itu ya baca tapi kelengkapannya kurang. maksudnya gimana baca lengkapannya kurang? Baca kelengkapannya kurang itu begini. Salah satu contoh aja ya. Kamu mestinya memahami agama itu universal. Tapi akhirnya agama kamu pisah-pisah. Kan tidak menjadi universal lagi. Itulah kelengkapannya kurang. Saya ngomong itu. Karena jenengan harus paham itu. Karena setiap apa yang terlontar dari mulutmu, maka akan tervibrasi di alam semesta ini. Nanti kamu hidup lagi. Nah itu makanya sederhananya orang Jawa ngomongin ngunduh wongi panggawe itu. Apapun yang kamu lakukan, langkahmu itu adalah terekam. Kamu alat rekam. Dan saat terekam, saksinya adalah alam semesta. Lah, alam semesta itu siapa? Itu loh. Mirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. NPK. Jadi kalau NPK di bahasa umum itu kan pupuk natrium, potasium, kalsium. Ya. Itu menyuburkan tanaman. Iya. Tapi di sini NPK-nya menyuburkan cara berpikir, Betul. cerdas, Iya. Betul. agar menangkap petunjuk. Iya. Sehingga menangkap petunjuk yang dari Al-Quran, maksudnya Nur ini. Iya. Sehingga apa yang disampaikan Kang Teddy tadi kan intinya sederhananya intinya yang saya bilang simpel tadi. Iya. Iya. Kita jadi kenal siapa pembuat aturan. Otomatis. Nah, jadi yang tersirat dari yang tersurat, dari yang kita sampaikan ini kan sebenarnya Kang Teddy ini sedang memberitahu kita bahwa ini loh ada alam semesta. Di alam semesta ini ada aturan. Otomatis karena ada aturan, ada pembuat aturan. Ya. Karena ada pembuat aturan, otomatis ada yang mengatur semua ini dan memiliki semua ini. Ya, itulah harmonisasi. Harmonisasi dipegang oleh satu orang. Ya, bukan Itulah. orang, itulah sang oleh. Boleh. Kalau orangnya kita. Orangnya kita. Iya. Alif tadi kan ya. Tadi. Iya. Nah, selama ini, ya mohon maaf ya, saya naik tensi sedikit. Artinya yang saya bayangkan selama ini ketika Alif itu sesuatu yang sakral, tidak berani mengutak-atik. Iya, karena jenengan bayangkan Mas, tidak kamu kembalikan lagi kepada diri sampean. Jenengan karena bayangkan, kalau saya bayangkan, tadi ngomong gitu enggak? Ya. Kalau Saya maksudnya yang ngomong. iya, Nah, tadi jenengan kan ngomong Ya. kalau saya bayangkan Alif itu sakral gitu. ini pembuktian. Pemirsa lihat dari samping nih.
Ya. Ini kan alif. Iya. Saya buka kayak gini jadi lam alif nih. Iya. Hanya melangkah saja. Iya. Nah, itu yang tergambar tadi ketika saya bertanya. Ya sudahlah, itu sesuatu menurut saya kecerdasan yang diberikan beberapa saat. Iya. Jadi ketika huruf, gerak, langkah semua itu menjadi huruf-huruf hijaiyah semua. Dan memang diri jenengan itu terdiri dari huruf hijaiyah. Nah, itulah. Tapi kan harus kamu jenengan harus belajar untuk menelusuri itu sesungguhnya itu. Saya ngene loh Mas, kembali kepada sumpah jenengan. Sumpah jenengan di dalam penyempurnaan di rahim setiap ibu itu ternyata kan juga seperti itu. Makanya ilingo loh yo, awakmu ki arep tak deleh ning alam semesta. Kamu akan saya lahirkan di sana. Tapi awakmu tak timpi bagian dari diriku sendiri, bukan dari mana-mana. Apa ada bahasa di situ dari jin, dari iblis? Kan tidak ada. Itu. Lah jenengan nek menyadari itu terus gimana? Pemirsa, nur petunjuk kecerdasan. Kalau orang marketing mengatakan kalau kamu mau dapat sesuatu keuntungan yang besar, kamu ke pasar, itu namanya magic moment. Iya. Tapi di NPK, nur petunjuk kecerdasan, saya mendapatkan magic moment ini. Jujur pemirsa, ketika tadi saya berdiri, ini pemirsa lihat saya berdiri, ini alif loh ya. Iya. Ketika saya buka langkah kaki itu jadi lam alif. Iya, alif lam ta alif. Nah, itu sudah muncul sampai ya. Dan Iya. saya langsung terkesima. Itulah magic moment di acara ini, sudah beberapa saya dapatkan, tapi ini yang paling jelas nih hari ini menurut Iya. saya loh ya. Iya. Dan ini PR buat saya, ini di rumah saya akan habis nih buku satu malam saya tulis-tulis saat korek nih. Karena akan melakukan apa ya? Penelitian. Riset. Ya, riset bahwa oh ini. Karena kan tadi sudah mengatakan tadi kalau alam semesta itu makrokosmos, kita ini mikrokosmos. Tapi di dalam dirimu, Di dalam diri tubuh ini makrokosmos makrokosmos, bagian di dalam selnya dirimu. ini Iya. mikrokosmos. Paham pemirsa? Kalau tidak paham, saya wakili pertanyaan pemirsa. Karena saya yang dari pojok sana tuh, nah itu ya di kursi itu tolong tanyakan ke Kang Teddy katanya. Nah, jadi saya wakili ya pemirsa ya. Ini saya sudah mulai mendapat vibrasi dari pemirsa. Selama ini vibrasi saya hanya dari Kang Teddy dan saya beresonansi. Tapi malam ini kabut semakin tebal. Saya udah mulai yang di sebelah sana itu ya pemirsa yang di sana itu saya dapat vibrasi. Tolong tanyakan katanya. Iya. Nah, apapun itu saya nggak urus. Yang penting masuk resonansinya ke saya. Dia bilang kayak gini. Apa yang menyebabkan Kang Teddy malam ini pakai coklat? Nah itu aja. Ini saya mewakili pemirsa loh ya. Ya itu nggak usah nggak usah dijadikan nggak usah dijadikan topik trending, nggak usah. Ya itu pengen membelokkan kita aja kultinya itu. Jadi memang sebetulnya sejak awal saya sudah ngomong, bahasan kita ini nanti akan lain karena akan menyentuh ke ranah halal atau ibadah. Mengapa dari makanan yang setiap hari menjadi asupan kita, justru kadang kita menyalahkan makanan tapi kita tidak mau introspeksi diri. Gini Mas, jenengan dulu ngerti nggak yang namanya inner beauty? Itu apa sih? Kecantikan dari dalam. Nah, berarti harusnya jangan move on dulu. Karena generatornya untuk move on mestinya apa? Karena di dalam dirimu ada generator namanya esnuti. Ini kan harus kamu hidupkan dulu. Itu sesungguhnya sudah hidup. Cuma yang menutupi hidupnya esnut ini kan harus kamu bongkar dulu. Kamu buang. Clear apa dari sini? Jangan paham dengan pembicaraan. Nggak paham. Esnutmu itu kan sebetulnya sudah hidup. Ya. Dia sudah bergerak. Ya. Tapi kamu menyadari bahwa gerakan itu bukan kamu, Ya. tapi aku yang ada di situ. Aku yang ada di situ. Oke. Clear, aku paham yang Tidak dimaksud paham. aku dengan yang ada di situ. Makanya saat jenengan tidur, saya ngetoknya ngelebone nafas sok era aku. Ya. Wong kamu sesungguhnya nggak ada. Ya. Tidak sadar sudah. Nah, makanya kalau dari situ berarti orang itu penting untuk move in dulu, baru on dia mestinya. Gak paham saya maksudnya move in baru on itu gimana? Apa itu yang disebut dengan hidup terjaga atau hidup terbangun tadi?
otomatis mesti ke sana. Artinya begini, kita tahu sakit, yang merasakan kan kita. Dan yang memberitahu sakit itu kan bukan siapapun, Tubuh. tapi tubuhmu, selmu mengindikasikan kamu itu sakit. Sehingga Tidak seperti responnya biasa. tidak seperti biasa. Oke. Responnya mungkin hangat di tubuh, Oh. atau lemes atau bagaimana. Itu berarti kamu kan move in. Koneksinya. Koneksi dari dalam itu move in namanya. Oh, koneksi dalam itu namanya move in. Lah, sehingga nanti Bukan reaksi yang di luar ini on-nya itu mengindikasikan akhirnya saya jaga tak cukup tensi, buat tensi. Oh, harusnya normalnya 36, saya menjadi 37,5. Ini baru on-nya kan di luar ini. Itu Kaitannya. ya otomatis. Oke, pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan. Kita harus sudah mulai membiasakan dengan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Kang Teddy. Karena selama ini kita kemasukan bahasa dari luar, bukan bahasa Quran. Iya, Sehingga kita tidak bisa mencerna bahasa-bahasa seperti barusan. iya. Tapi ketika dijelaskan bahwa ini definisinya ini Iya. definisinya ini, ya seperti anak SD yang baru diajarin I, B, U, E, D, Dan langsung Bude. saya contohkan di yang kamu alami saat sakit enggak? Ya. Ngerti maksudnya? Nah, Saat sakit itu kan bukan dari luar, kecuali ketabrakan atau tak pukul. Iya. Itu dari luar. di luar, tidak ya udah di luar dugaan lah. Ya. Artinya saya kan ngomong betul-betul yang dari dalam, contoh Oke. dari dalam itu. Ya. Artinya saat kita itu sakit, itu kan tidak serta-merta sebetulnya, sudah Iya. ada tanda-tanda. Ya. Mau pilek pun jenengan masih gebres-gebres dulu, nggak langsung pilek. Ada yang begini, Itu sebetulnya signal. ada yang begini, Gimana? tidak kena sinyal-sinyal, moro-moro ngeluarin dase. Ayo. Itu karena ada sistem yang signalnya nggak sampai baca dengan lembut. Oh. Sudahlah, saya yakin. Gini aja lah ya, contoh lagi gini. Orang sakit perut, ya lambung saya kok kayak gini, nggak enaknya. Ini nanti tak kasih rahasia yang bagus. Karena ini nanti saya sebetulnya mau membicarakan mitokondria itu kaitannya apa dengan diri kamu, apa dengan sumpahmu saat di situ, mengapa namanya kok itu? Karena kamu itu terdiri dari molekuler. Molekular itu sesungguhnya yang membentuk dirimu ini. Dan itu hijaya semua. Ngomong orang itu malaikat. Ya sebetulnya itu. Oke pemirsa, semakin dalam, semakin malam, semakin tajam. Nur, petunjuk kecerdasan. Kita tutup season hari ini. Saat ini kita lanjutkan ke video berikutnya karena akan mengkhususkan pada mitokondria. Mitokondria. Ya pemirsa ya, apa itu mitokondria? Lihat video berikut.